Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Maluku melaksanakan workshop, monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa dengan tema pengelolaan dana desa yang cepat, tepat, dan terpadu sebagai upaya penanganan dampak ekonomi COVID-19. Bertempat di ruangan rapat lantai 2 Balai Kota Ambon, Kamis 22 Oktober 2020, acara tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Rizal Suhaili, dan Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, serta dihadiri oleh anggota DPD Republik Indonesia Novita Anakota, Kepala KPPN Ambon, Sekretaris Kota Ambon, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Lohenapesi melaporkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 terkait kebijakan refocusing, maka total anggaran dana desa 2020 yang dikelola oleh pemerintah Kota Ambon dengan pagu semula kurang lebih 37 miliar 108 juta rupiah. Dari dana tersebut, alokasi pagu yang terkecil pada Desa Lata yaitu kurang lebih 819.780.000 rupiah dan pagu yang terbesar yaitu Desa Batu Merah dengan anggaran kurang lebih 2.765 juta rupiah. Dana desa ini dimanfaatkan untuk 3 hal, yaitu untuk bantuan langsung tunai, penanganan COVID-19, dan padat karya tunai desa. Saat ini jumlah penerima bantuan langsung tunai di Kota Ambon tercatat sebanyak 11.729 kelompok keluarga penerima manfaat atau KPM, dengan jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa 8.793 KPM dan jumlah penerima bantuan langsung tunai alokasi dana desa 2.936 KPM. Sehingga bantuan dana desa sampai 3 bulan pertama berjumlah 15 miliar 827 juta rupiah atau kurang lebih 42,7% dengan total pagu tertinggi. Desa Batu Merah menyerap dana 65% dan yang terendah yaitu Negeri Naku menyerap dana 11%. Saya perlu memberikan beberapa catatan-catatan yang patut untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, pagu semula dana desa untuk Kota Ambon ini berjumlah 37 miliar plus minus 37 miliar 432 juta sekian. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 terkait dengan kebijakan untuk refocusing, maka kurang lebih 374 juta kita mencoba untuk modifikasi dia, sehingga total dana desa untuk 2020 yang dikelola oleh pemerintah kota ini 37 miliar 108 juta. Ya. Dan dari jumlah itu, pagu yang terkecil itu menjadi milik dari Desa Lata, kurang lebih 819 juta 708 ribu. Sedangkan pagu yang terbesar itu dimiliki oleh Desa Batu Merah sejumlah 2 miliar 765 juta plus minus. Dana desa ini dimanfaatkan untuk 3 hal. Yang pertama, ya, diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai, ya. Yang kedua, diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, dan yang ketiga diperuntukkan untuk padat karya tunai desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bantuan langsung tunai ini, maka jumlah penerima BLT di Kota Ambon tercatat 11.729 kelompok penerima manfaat KPM. Ya. Kemudian jumlah penerima BLT, ya, DD
itu 8.793 KPM. Kemudian jumlah penerima BLT dari alokasi dana desa kurang lebih 2.936 KPM. Sehingga bantuan langsung tunai dari dana desa sampai termin pertama atau 3 bulan pertama itu berjumlah 15.827.000 plus, ya, atau kurang lebih 42,7% dari total pagi. Tertinggi itu adalah Desa Batu Merah atau Negeri Batu Merah, menyerap kurang lebih 65%. Ya, bisa kita pahami karena ini desa ini dia pun jumlah penduduk 165.000, Pak. Ya, itu dia. Kemudian terendah Negeri Naku. Negeri Naku itu menyerap 11% pagu DD-nya. Penyaluran BLT melebihi 3 bulan tergantung pada ketersediaan anggaran masing-masing desa. Ya, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 101 tahun 2020 dan Permendes PDT nomor 13 tahun 2020. Jika BLT DD disalurkan sampai termin kedua, 3 bulan kedua, maka total dana yang terserap untuk BLT sebesar 60,80%, kurang lebih 22 miliar lebih. Dengan rincian 27 desa bisa menyalurkan total 6 bulan. Ya. Kemudian 2 negeri bisa menyalurkan 4 bulan. Kemudian 1 desa belum memutuskan penyaluran termin kedua, yaitu Desa Baheru. Apalagi dia lagi sibuk untuk persiapan pemilihan kepala desa lagi. Ya. Dengan performa di atas, maka serapan dana desa untuk BLT sampai termin kedua pada tiap desa berada pada kisaran paling rendah 14,50% dan paling tinggi 93%. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ini terus dilaksanakan, maka untuk tambahan 3 bulan kemudian dipastikan bahwa ada beberapa desa yang tidak akan mungkin lagi bisa menyalurkan BLT ini. Kamis 22 Oktober 2020, pemerintah Kota Ambon melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Loenapesi dan dihadiri OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam arahannya, Wali Kota Ambon mengatakan bahwa dari total 2.938 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejak 20 Maret sampai Rabu 21 Oktober 2020, pasien yang telah sembuh sebanyak 2.267 jiwa, terkonfirmasi positif 629 jiwa, dan meninggal 32 jiwa. Hal tersebut menunjukkan penurunan kasus COVID-19 di Kota Ambon. Ini tidak terlepas dari apa yang pemerintah Ambon kerjakan, yaitu sosialisasi, pemberian informasi, penyuluhan, dan implementasi di lapangan dalam bentuk penegakan disiplin. Ia juga mengatakan meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon harus tetap semangat. Dalam arahannya, Loenapesi juga menyampaikan beberapa hal terkait kerjasama Pol PP Kota Ambon dan BKKBN Maluku tentang kebijakan nasional untuk menyampaikan informasi tentang COVID-19 dari rumah ke rumah kepada masyarakat selama 3 bulan dengan 1 bulan 10 hari kerja, di mana diikuti oleh 25 Pol PP non-PNS dan 300 orang non-PNS BKKBN yang direkrut dari tenaga Posyandu. Sampai dengan hari ini, dari total 2.938 pasien anggota masyarakat yang terkonfirmasi mulai dari 20 Maret sampai dengan hari ini, ternyata itu yang sudah sembuh 2.267.
Ini spektakuler. Ya. Dari 267 itu yang masih terkonfirmasi 629, tapi terus trennya menunjukkan tingkat penurunan yang signifikan. Yang meninggal 32 orang. Ya. Rata-rata itu dalam usia lanjut. Nah, saudara tahu ini semua tidak terlepas daripada korelasinya dengan apa yang kita kerjakan. Sosialisasi, turun memberikan informasi, penyuluhan, kemudian implementasi di lapangan dalam bentuk penegakan disiplin dan sebagainya dan sebagainya. Itu mempunyai korelasi. Ya. Jadi yang saudara yang kita rasakan sekarang ini betul-betul dampak daripada apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu saya tekankan terus saudara kerja dengan hati. Karena kalau kita memberikan itu, ya, mengirimkan gelombang elektro itu kepada lingkungan yang lain. Kemarin saya sengaja itu memutar Power of Love. Bagaimana dengan kekuatan kasih kita bisa mempengaruhi orang lain. Emang kadang-kadang secara manusiawi saya lihat juga ada perilaku masyarakat yang resistensi, lalu memancing emosi kita, ya, 1-2 emosional. Oke, saya paham. Tapi sebagian besar itu, ya, Pak Beni itu terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung kita, terima kasih sudah memakai masker, terima kasih sudah jaga jarak. Itu pesan-pesan edukatif yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita dimaki terus, udah tenang aja. Saudara tahu, aktivitas saudara ini pun juga ini selalu, kalau orang lihat dengan kacamata sunglass, orang memberikan pujian, ya. Tapi kalau orang lihat kegiatan saudara ini dengan kacamata sakit, orang bilang ini Pemkot lagi pencitraan. Untung saja bahwa tidak ada pilkada. Kalau ada pilkada, lalu orang mengkaitkan, ini karena kepentingan. Wali kota mau maju lagi, ini mau maju lagi. Nah, saya mau katakan bahwa saudara kerja terus saja, kirim saja itu gelombang kasih itu kepada masyarakat dan saudara akan lihat hasilnya. Nah, saya bilang ke saudara, mari kita betul-betul saudara berterima kasih karena pertama kita menjadi ASN, kita menjadi TNI, kita menjadi anggota Polri dan menjadi, ya, tenaga-tenaga pegawai non ASN. Kalau kita bandingkan dengan begitu banyak orang yang tidak mendapat kesempatan seperti itu. Khusus kepada Pol PP, saya berterima kasih karena kebijakan secara nasional itu dalam upaya untuk merubah perilaku masyarakat, maka ada kebijakan yang dibuat secara nasional. Pertama, untuk BKKBN itu direkrut kurang lebih 300 tenaga, kader-kader posyandu, kader-kader bina balita dan sebagainya, untuk menjadi menyambung informasi kepada masyarakat dengan diberikan honor, ya, 1 bulan 10 hari kerja selama 3 bulan 300, ya. Hal yang sama juga Pol PP itu juga saya mendapat surat dan mendapat petunjuk untuk dipilih 25 orang Pol PP, ya, dan yang pilih ini saya, bukan kepala dinas, bukan sekretaris dinas. Jangan sampai kalau kalian dipilih lalu pikir, ini on the slide, ini karena kepala satpol yang suka saya. Enggak, saya minta semua nama-nama semua habis, dan itu harus dari Pol PP yang bukan ASN, ya. Seluruh kriteria itu oke. Ini nama-nama oke. Mana nama-namanya kurang lebih 50 yang lolos seleksi,
Karena kita butuh cuma 25, oke. Ini 25. Pak Yosi, oke. Dr. Rais, oke. Jadi 25 orang nanti itu akan juga menjadi petugas yang dalam program merubah perilaku masyarakat. Jadi 25 orang ini nanti bersama-sama dengan 300 yang dari BKPPN itu 1 bulan 10 hari itu tugasnya nanti itu akan dari rumah ke rumah memberikan informasi tentang ini COVID. Nah, siapa yang terpilih, nah itu saya sudah tanda tangan kepada Satpol PP dan Satnya. Nah, karena nanti dia pada waktu bertugas itu juga dia mendapat uang makan dan uang harian. Oleh karena itu nanti Pak Yosi pada waktu dia bertugas, dia tidak boleh lagi bertugas double job, ya. Sehubungan dengan tanggung jawab bersama dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku, maka dilaksanakan pertemuan untuk membicarakan tentang upaya penanganan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk menekan laju peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Makoda Maluku pada hari Kamis 22 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Jafar MSI, Ketua Kelompok Staf Ahli Pangdam 16 Patimura Brigjen TNI Erwansyah SIP MIP, dan Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT, serta turut dihadiri oleh Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Kapolda Maluku dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa jika nanti ada pembukaan tempat-tempat rekreasi seperti pantai maupun bioskop, sebaiknya dihadiri terlebih dahulu oleh unsur TNI Polri untuk menertibkan protokol kesehatan pada tempat-tempat tersebut. Selain itu, ia mengharapkan agar Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku maupun Kota Ambon dapat menerapkan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan pilkada diharapkan Bawaslu melakukan peneguran dan peringatan pada 4 kabupaten yang melaksanakan pilkada di Maluku agar bisa mempedomani protokol kesehatan. Yang sudah dibuat selama ini ya, rekan-rekan TNI, Polri, terima kasih, ini didampingi terus saja. Apalagi nanti kalau ada pembukaan tempat-tempat hiburan, Natsefa, kemudian di bioskop, ini nanti kalau boleh kita hadir dulu gitu, untuk memperlihatkan penertiban dulu. Kenapa polisi ada, mau nonton aja gitu? Ya, inilah tugas kami untuk mau mengatur protokol kesehatan. Jadi seperti bioskop lama, bioskop dulu, waktu saya masih kecil itu Pak, ada polisi jaga. Kalau bapak-bapak udah, kalau saya itu ada ya, udah. Misbar, kalau beri misbar. Kemudian protokol kesehatan. Mohon kita diingatkan terus protokol kesehatan masing-masing kantor. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Jangan sampai kita tampil berpakaian dinas, Pemda, polisi, TNI, tapi tidak memperlihatkan bahwa kita sebagai contoh dalam protokol kesehatan. Kemudian untuk di pilkada juga, ya mudah-mudahan pilkada sekarang ini memang kami berupaya terus untuk Bawaslu untuk bekerja, melakukan peneguran, memberikan peringatan, sehingga 4 kabupaten khususnya di Maluku ini 8 yang Maluku. Jadi semuanya bisa
memperdomani protokol kesehatan. Yang dari Kanwil EPA, perubahan perilaku ini kalau boleh memang harus disampaikan ke semua Pak. Jadi menurut kami, apa yang disampaikan oleh tokoh kemarin itu, kalau boleh Bapak ambil waktu-waktu tertentu di kantor-kantor, di mana itu, kirim satu-satu orang untuk memberikan agar perilaku kita ini berubah. Ada kondisi khusus yang harus kita sama-sama. Kemudian untuk pelaksanaan Maulid, mohon sekali lagi tetap jangan jumlahnya banyak. Ini rekan-rekan Babinsa, rekan Tipmas, ini harus mengingatkan di lapangan. Mohon Pak Kapolres dan Madani, rekan dari Korem juga mengingatkan seluruh jajaran untuk lebih menjaganya. Terakhir, mungkin Pak Sekda, kita dari provinsi perlu ada gerakan tertentu untuk ini. Mohon Pak Sekda selaku ketua harian buat ada gabungan lagi kita TNI Polri, terlihat ada gerakan untuk menghadapi masa-masa yang liburan ini adalah kita kumpul di mana Pak, nggak usah terlalu banyak seperti selama ini terlalu banyak, cukup kita mungkin yang penting gabungan itu ada keliling ke tempat-tempat kawan-kawan melaksanakan diskusi atau di tempat-tempat nanti yang mau dibuka untuk bioskop dan Natseva kita main di sana Pak. Ini akan memberikan semangat jajaran kita yang terdepan dalam melaksanakan. Itu saja mungkin dari hasil pertemuan kita siang ini. Sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu datang hadir ke tempat ini tentu melaksanakan pengorbanan, meluangkan waktu untuk keberhasilan daripada Satgas dan apa yang menjadi amanah diberikan kepada kita. Saya selaku tuan rumah mohon maaf apabila pada pelaksanaannya ada yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah SWT tetap dengan kita dalam pelaksanaan tugas ini. Satuan Brimo Polda Maluku melaksanakan kegiatan patroli, himbauan, pemetaan lokasi, dan penyemprotan cairan disinfektan serta dekontaminasi personil dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Maluku pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Dengan melibatkan 10 personel Subdetasemen 3 Kimia Biologi Radioaktif Detasemen Gegana, kegiatan penyemprotan dilaksanakan pada beberapa kawasan, yaitu permukiman Sewa Gunung Nona, Negeri Amahusu, permukiman Gunung Nona Wara, permukiman Gunung Nona Dusun Keisha, emperan jalan permukiman Jalan Baru Gunung Nona, emperan jalan permukiman Farmasi Atas, Jalan Dr. Kayadu Kudamati, pertokoan Jalan Sultan Babula Waihaong, areal ATM seputaran Waihaong, dan kawasan pertokoan Amplas. Saat diwawancarai, Anggi Manulang selaku Pasi Ops Detasemen Gegana Satuan Brimo Polda Maluku menyampaikan, setelah dinyatakan Indonesia terkhususnya Maluku terdeteksi COVID-19, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan diharapkan dapat mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa COVID-19 itu memang ada, sehingga masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah dianjurkan pemerintah maupun tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Bapak, apa tujuan dari kegiatan penyemprotan ini, Pak? Baik, jadi setelah dinyatakan Indonesia, terkhususnya Maluku, terdeteksi oleh virus COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan nama COVID-19, tujuan kita melaksanakan penyemprotan ini
kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang khususnya ada di Kota Ambon. Ya, harapannya apa Pak? Harapan kami yaitu kami kembalikan kesadaran terhadap masyarakat, karena saat ini di masyarakat ini ada satu kepercayaan atau tidak, maka kami melakukan ini. Harapan kami itu supaya masyarakat betul-betul sadar, percaya bahwa COVID-19 atau Corona itu memang ada. Jadi apa yang telah dihimbau oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat tentang protokol kesehatan menyangkut pandemi COVID-19, masyarakat bisa mengikuti itu sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, hari ini dilakukan penyemprotan di daerah mana aja Pak? Baik, jadi hari ini kita fokuskan di daerah-daerah klaster, adapun klaster terbaru yaitu Gunung Nona. Nah, di Gunung Nona ini sendiri ada beberapa titik. Itu yang pertama itu ada Sua Gunung Nona, masuk dalam negeri Amausu, Dusun Kesia, kemudian Dusun Jalan Baru, sama Dusun Wara, sampai dengan di farmasi. Selain itu juga ada daerah-daerah sarana publik maupun perkantoran yang menjadi sasaran daripada kami tim KBR Detasemen Gegana Satuan Brimopolda Maluku. Ya, makasih Pak untuk informasinya Pak. Ya, terima kasih. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT, saat diwawancarai usai kegiatan pertemuan di Makopolda Maluku, menyampaikan kepada Diskominfo Channel terkait peningkatan jumlah pasien sembuh COVID-19 di Provinsi Maluku dan vaksin COVID-19 yang kabarnya akan segera dirilis pada awal bulan November 2020. Kasrul Selang mengatakan bahwa yang menentukan pasien sembuh atau tidak tergantung dari pasien itu sendiri dan dukungan dari keluarganya. Satgas juga baru melakukan rekonsiliasi data dikarenakan ada data dari beberapa kabupaten yang pasiennya sudah dinyatakan sembuh namun belum terdaftar di Satgas Maluku. Tetapi saat ini data tersebut sudah direvisi. Selain itu, Kasrul juga menjelaskan terkait vaksin COVID-19, di mana pemerintah daerah sudah mengetahui informasinya, namun belum ada surat resmi dari pemerintah pusat. Rencananya Maluku akan diberikan jatah vaksin kepada kurang lebih 1 juta orang. Terima kasih ya untuk partisipasi dari pasien tersebut dan keluarga tentunya ya. Tenaga kesehatan ini kan ibarat pelengkap ya, yang banyak menentukan kesembuhan ya pasien itu sendiri dan dukungan keluarga. Ya karena kita tahu lah sama-sama kondisi kesehatan kita, yang paling tahu kan kita itu ya. Nah teman-teman yang terlanjur atau terkonfirmasi ada COVID-nya, begitu di karantina, nah kita di sana melaksanakan yang namanya perawatan yang humanis. Jadi kita harapkan itu bisa kesembuhannya bisa lebih tinggi. Nah yang berikut kita kemarin kesembuhan itu juga ada beberapa yang dipengaruhi dengan soal data. Jadi kita data di provinsi dan teman-teman di kabupaten sudah melakukan rekonsiliasi data. Karena ada misalnya data dari kabupaten yang sudah sembuh, tapi belum sempat dilaporkan ke kita. Nah itu kita belum kasih keluar dari datanya. Nah, sekarang sudah dilaporkan, kita perbaiki data lagi, terutama di pemerintah Kota Ambon dan Maluku Tengah, karena kasusnya cukup tinggi ya. Nah yang berikut mengenai vaksin, ini kan berita baik buat kita semua ya. Cuma secara resmi itu kita baru dapat informasi aja sih, tapi surat resminya belum ada bahwa nanti kita itu akan di Indonesia itu kan akan melaksanakan vaksin untuk sekian juta orang. Dan kita di Maluku dapat kurang lebih 1 juta, 1,1 juta untuk vaksin. Nah sekarang kita lagi memaking daftar, making list kira-kira prioritasnya yang mana-mana dulu. Memang kalau arahan situ yang pertama pasti tenaga kesehatan, yang kedua unsur-unsur kemudian TNI, Polri, kemudian unsur-unsur yang melakukan pelayanan publik.
Nah, ini kita langsung coba bikin list dan terus kita berkoordinasi secara resmi dengan Kementerian Kesehatan.